Firman Tuhan Harian. Daging manusia telah dirusak setan, dan begitu dibutakan, dan sangat dirugikan. Alasan paling mendasar mengapa Tuhan bekerja secara personal dalam daging adalah karena sasaran keselamatannya adalah manusia yang adalah daging. Dan karena setan juga menggunakan daging manusia untuk mengganggu pekerjaan Tuhan. Perang melawan setan sesungguhnya adalah pekerjaan penaklukan manusia. Dan pada saat yang sama, manusia juga merupakan sasaran keselamatan Tuhan. Dengan begini, pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi adalah penting. Setan merusak daging manusia, dan manusia menjadi perwujudan setan, dan menjadi sasaran yang akan dikalahkan Tuhan. Maka perang melawan setan dan penyelamatan umat manusia terjadi di bumi, dan Tuhan harus mengambil rupa manusia untuk berperang melawan setan. Ini adalah pekerjaan paling praktis. Ketika Tuhan bekerja dalam daging, Dia sesungguhnya sedang berperang melawan setan dalam daging. Ketika Dia bekerja dalam daging, Dia melakukan pekerjaannya di alam roh dan menjadikan seluruh pekerjaannya di alam roh nyata di bumi. Menaklukkan manusia yang tidak taat kepadanya. Yang dikalahkan adalah perwujudan setan yang dalam permusuhan dengan Dia, dan yang akhirnya diselamatkan adalah juga manusia. Dengan cara ini, lebih penting baginya menjadi manusia yang memiliki bungkus seorang ciptaan, sehingga dia bisa benar-benar berperang melawan setan, menaklukkan manusia yang tidak taat kepadanya dan punya tubuh yang sama dengannya, dan menyelamatkan manusia yang bungkusnya sama dengannya dan yang telah dirusak setan. Musuhnya adalah manusia. Sasaran penaklukannya adalah manusia, dan sasaran keselamatannya adalah manusia yang diciptakannya. Sehingga dia harus menjadi manusia. Dan dengan cara ini, pekerjaannya jadi lebih mudah. Dia dapat mengalahkan setan dan menaklukkan umat manusia. Dan lebih jauh lagi, bisa menyelamatkan umat manusia. Meskipun daging ini normal dan nyata, Dia bukanlah daging biasa. Dia bukanlah hanya daging yang manusiawi, tetapi daging yang manusiawi sekaligus ilahi. Inilah perbedaannya dengan manusia, dan inilah tanda dari identitas Tuhan. Hanya daging yang seperti ini yang dapat melakukan pekerjaan yang harus dilakukannya, dan menggenapi pelayanan Tuhan dalam daging, dan menyelesaikan pekerjaannya secara penuh di antara manusia. Jika tidak demikian, pekerjaannya di antara manusia akan menjadi hampa dan bercela. Meskipun Tuhan bisa berperang melawan roh setan dan menang, watak lama manusia yang rusak tak pernah dapat diubah, dan mereka yang tak taat dan melawannya tak akan pernah menjadi subjek kekuasaannya, yang artinya Dia tak akan pernah menaklukkan umat manusia dan tidak dapat mendapatkan seluruh umat manusia. Jika pekerjaannya di bumi tidak bisa diselesaikan,
maka pengelolaannya tak akan berakhir dan seluruh umat manusia tidak akan masuk ke dalam perhentian. Jika Tuhan tidak dapat masuk ke dalam perhentian dengan seluruh makhluk ciptaannya, maka tidak akan pernah ada hasil dari pekerjaan pengelolaan tersebut. Dan sebagai hasilnya, kemuliaan Tuhan akan menghilang. Meskipun dagingnya tidak memiliki otoritas, pekerjaan yang dilakukannya akan berpengaruh. Ini tujuan yang tak bisa dielakkan dari pekerjaannya. Terlepas dari apakah dagingnya memiliki otoritas atau tidak, selama dia dapat melakukan pekerjaan Tuhan sendiri, maka dia adalah Tuhan sendiri. Tanpa memandang betapa wajar dan biasanya daging ini, dia dapat melakukan pekerjaan yang dia harus lakukan, karena daging ini adalah Tuhan dan bukan sekedar manusia. Alasan daging ini bisa melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan manusia adalah karena hakikatnya tidak menyerupai manusia manapun. Dan alasan dia dapat menyelamatkan manusia adalah karena identitasnya berbeda dari manusia manapun. Daging ini juga amat penting bagi umat manusia, karena dia adalah manusia dan juga Tuhan. Karena dia dapat melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan manusia biasa. Dan karena dia dapat menyelamatkan manusia yang rusak, yang hidup bersamanya di bumi. Meskipun dia menyerupai manusia, Tuhan yang berinkarnasi lebih penting bagi umat manusia daripada orang penting manapun. Karena dia dapat melakukan pekerjaan yang tak dapat dilakukan Roh Tuhan, lebih mampu menjadi saksi bagi Tuhan sendiri daripada Roh Tuhan, dan lebih mampu mendapatkan seluruh umat manusia daripada Roh Tuhan. Sebagai akibatnya, meskipun daging ini wajar dan biasa, sumbangsihnya bagi umat manusia dan artinya bagi keberadaan umat manusia membuatnya amat berharga. Dan nilai serta arti sesungguhnya dari daging ini tak terukur dibandingkan manusia manapun. Meskipun daging ini tak dapat secara langsung menghancurkan setan, dia dapat menggunakan pekerjaannya untuk menaklukkan umat manusia dan mengalahkan setan, dan membuat setan sepenuhnya tunduk pada kekuasaannya. Karena Tuhan berinkarnasi, dia dapat mengalahkan setan dan bisa menyelamatkan umat manusia. Dia tidak langsung menghancurkan setan, tetapi mengambil rupa manusia untuk melakukan pekerjaan menaklukkan manusia yang telah dirusak setan. Dengan begini, dia lebih dapat menjadi saksi bagi dirinya sendiri di antara makhluk ciptaannya, dan lebih bisa menyelamatkan manusia yang rusak. Tuhan yang berinkarnasi mengalahkan setan menjadi kesaksian yang lebih besar dan lebih meyakinkan daripada penghancuran setan secara langsung oleh Roh Tuhan. Tuhan dalam daging lebih mampu menolong manusia mengenal penciptanya dan lebih bisa menjadi saksi bagi dirinya sendiri di tengah makhluk ciptaannya.